ini masih terus berkembang. Siapa makan siapa Bang sebenarnya Bang? Wah, agak susah juga jawabnya, Bang. Tetapi kan ada beberapa pakar, ada beberapa poster yang menyebut ini politisasi. Jauh. Oke. Dan itu menggerus misalnya reputasi seorang mantan presiden, seorang Presiden Jokowi. Benar atau tidak datanya kita belum punya. Iya, tapi ada diskusi di luar sana soal politisasi itu besar. Iya. Tidak salah dong ya. Tidak salah. Walaupun secara jurnalistik sebetulnya kalau saya diminta atau tim kita diminta untuk mendalami apakah itu asli, sebetulnya UGM sudah jawab. Oke. Polri sudah punya. Iya. Kemudian KPUD, KPU, iya, teman semua seangkatan dia. teman seangkatan, Satu angkatan. yang sewisuda, Iya. semua sudah. Terus apa lagi gitu? Sebagai jurnalis dalam proses pekerjaan itu verifikasi yang begini-begini tidak perlu sampai di tingkat forensik, apalagi digital forensik untuk kemudian memastikan 99% mestinya orang percaya gitu, itu asli. Gitu pekerjaan kita. Kebenaran dunia, kebenaran manusia sudah. Selesai harus. Ilmiah sudah. Tinggal nanti kebenaran hakiki yang milik Tuhan. Tapi kan Jenderal, masing-masing pihak memiliki kebenaran versinya sendiri-sendiri. Tidak boleh kan. Standar kita kan kebenaran hukum. Betul. Baik pelapor maupun terlapor bersepakat mereka awalnya bahwa yang akan menyelesaikan ini adalah hukum. Betul. Makanya mereka pilih lembaga Polri. Iya. Tapi setelah di tengah jalan ada ketidakpercayaan pada Polri. Dibilang profesional lah. Tidak profesional. Dibilang kriminalisasi. Nah, makanya tinggal ini tadi mau panjang apa mau pendek. Iya, irama apa? Iya, namanya India kalau banyak. India itu filmnya istirahat dua kali. Iya. Tapi Bang Non sempat bilang kan istilah ini Jenderal, kriminalisasi ilmuwan. Itu kan bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil profesionalnya Polri. Komentar Jenderal gimana? Kalau profesional Polri kita lihat ya, lembaga laborat Polri ini kan tarafnya bukan taraf ece-ece ya. Kita sudah dapat pengakuan internasional. Bukan karena saya mantan Kabaris Krim yang bawa laborat itu kan. Tidak jual kecap ini. Karena Amerika pun mengakui. Kemudian sehingga kita pun di dalam membuat sekolah internasional tentang teroris itu kan memakai laborat ini. Sekolah internasional tentang teroris itu ada di Indonesia loh. Wow. Ada di, itu kan orang nggak ada tahu semua. Belajar di situ lebih. Saya baru tahu dah. GSILEC namanya. Ada di Semarang. Menerima siswa dari beberapa negara, termasuk Amerika, Australia. Tenaga pengajarnya dari beberapa negara. Laborat yang digunakan laborat ini. Ini sekolah buat anti teroris atau ngajarin teroris nih? Tinggal dua dia. Dia lurus ke depan atau belok sini. Tergantung lagunya. Oke, menarik ya. Soal itu tadi juga menarik Bang Don, soal keyakinan para pihak. Ya kan? Tapi kan kita harus hormati kalau sekarang bicara Polda, ya kan, ini kasus pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Kan? Nah, ini berarti pasti ada tersangka. Iya. Anda bisa prediksi nggak, Jenderal? Siapa? Yang namanya nama baik dicemarkan kan pasti ada yang mencemarkan. Cara mencemarkannya bisa tertulis, bisa dengan omon-omon. Cara mencemarkannya mengapa? Misalnya ya, sesuatu dilakukan orang ini, sikap orang ini A, kemudian disebut B. Nah, contohnya dalam case ini, ijazahnya yang dikatakan ini, ijazahnya si A itu palsu. Padahal si A ini yakin betul bahwa ijazahnya asli. Atau si A itu berbohong. Ternyata dia tidak berbohong. Dia beneran. Nah, ini dua-dua bilang palsu sama bohong. Nah, bisa kena dua-dua. Dikenakan pencemaran nama baik. Kemudian alat yang dia gunakan adalah terkait dengan ITE gitu kan. Nah, maka kena juga dia dipasalkan undang-undang ITE. Terbukti apa tidak tergantung hasil penyidikan yang mana ini nanti. Nah, jadi objek yang sama tentang selembar kertas ini menimbulkan banyak perkara. Objeknya satu perkaranya banyak perkara. Padahal gampang sebetulnya. Gampang. Dan ini dilakukan oleh Polri bukan pada level Baskrim, pada level Polres pun sering. Kenapa sering? Ijazah orang mencalonkan legislatif palsu. Kemudian ijazah bupati palsu. Buatan begitu. Ijazah gubernur pernah. Gubernur Sumatera Utara kalau nggak salah dulu. Siapa namanya? Nggak saya sebut namanya. Disebut
palsu. Karena orang Indonesia tuh senang yang palsu-palsu. Cuma begini, saya Nah, kembali lagi cerita tentang ijazah palsu itu banyak. Tapi sekarang Bang Don, saya mau minta pendapat Anda berdua, Bang Don sama Jasunto. Tapi Jasunto bukan sebagai polisi atau mantan Kabar Eskrim ya, sebagai warga negara saja. Negara Indonesia. Harusnya kan tadi tingkat Polsek, Polres selesai. Tapi kenapa masih berlanjut? Ya kan? Siapa yang kemudian memanfaatkan? Apa yang diendus oleh Jenderal Yang tembau. Kalau saya ini kan bukan jurnalis ya. Iya. Kalau jurnalis bisa dia dari kacamata politik. Saya murni dari kacamata hukum. Iya. Bisa juga ini kan namanya kan cari apa namanya? Apa gitu? Namanya usaha gitu. Soalnya kalau tidak ada diperpanjang gini kan udah jelasin kan jadi tersangka gitu kan. Ya misalnya kalau seseorang jadi tersangka ya kalau bisa dipanjangkan dikit gitu. Oh iya. Banyak tahu. Tapi Jenderal, Karena saya kan bukan jurnalis kan. Kalau jurnalis kan matanya banyak. Oh, tapi gayanya bisa. saya ilmunya bisa. Gimana? tanya ke Jenderal. Ini kan bukan perkara yang susah, mestinya cepet-cepet. Cepat selesai ya. Iya, tapi kan melihat gini banyak yang berkepentingan, banyak yang diuntungkan. Ya, satu diuntungkan, mungkin yang tidak pernah di panggung ya di panggung. Yang tidak pernah komentator ya. Apalagi kalau mengomentari sesuatu yang bersifat apa namanya? Apa itu kalau booming yang misalnya Booming, viral. Oh, viral. ini 1000% palsu gini-gini. Apalagi dia punya jabatan terkait dengan bidang pendidikan misalnya. Langsung bapak itu aja mengatakan palsu gitu. Padahal kalau kita dengar teliti ya Jenderal, ini banyak yang informasinya itu berdasarkan katanya. Coba bayangkan, dan itu ilmuwan. Bayangkan ilmuwan mengatakan katanya, dari dia itu saya dengar begini, dari dia itu saya dengar begini. Sehingga saya berkesimpulan. Ya, semua katanya dan ngakunya. Tapi mungkin juga karena sosok yang diserang adalah seorang mantan presiden. Kalau Doni de Keyser atau Don Bosco mungkin nggak seramai ini ya. Itu siapa lu? Masih lebih ramai Bang Don. Don Junior nggak laku gitu kan. Oke, tapi saya mau tanya, mumpung belum lupa. Iya. Ini kan dalam kasus-kasus begini ya, Jenderal. Polisi itu kadang-kadang menikmati nggak keramaian-keramaian begitu. Kan ini kan tanya kepada Kabar Eskrim. Kalau saya menikmatinya ya hiburan juga gitu. Politiktainment. Satu, yang kedua kok tapi nggak diumumkan ya. Kok ada orang yang Iya. Kalau kita lihat tadi maka saya katakan sebenarnya level Polres saja membuktikan sesuatu yang asli apa palsu dalam bentuk tertulis, dokumen autentik itu nggak sulit-sulit amat. Laboratnya nggak perlu sampai ke laborat forensik Mabes. Cabang laborat ini kan ada 6 di Indonesia. Di cabangnya aja bisa. Apalagi ini kayak uang palsu aja kan dirabah, diterawang. Ya, udah kelihatan. Lembaga yang mengeluarkan ada UGM dan UGM-nya bukan Ica-Ica. Betul. Kualitasnya kan sudah begitu. Nah, tapi kalau UGM sudah menyatakan gitu, dikatakan bahwa apa yang dikatakan UGM itu tidak benar, ya tidak apa-apa juga. Silakan dibuktikan. Silakan. Atau yang menuding juga lulusan UGM. Iya. Dan juga kita hargai juga yang menuding begitu dan yang menuding juga harus membuktikan. Oh, buktinya ini ya kita kalau saya kan melihat ini kan tanpa pengetahuan saya. Oh, bahwa ijazahnya ternyata tidak benar. Karena apa? Ya benar ijazahnya, tapi proses penerbitan ijazah nggak benar karena skripsinya gitu ya. Silakan sehingga saya tahu oh skripsi gitu. Terus pengesahannya gitu sehingga tahu juga saya kan. Ya Merembet-rembet 2 semester dapat ini. Sehingga habis mengomentari kasus ini kita berhak mendapat gelar master ya. Master dalam kontroversi ijazah. Jadi setelah ijazah skripsi. Setelah skripsi KKN. Begitu banyak urusan yang kemudian seolah-olah ini tidak proper semuanya. Masih nyambung Bang Don. Sekolah bapaknya nanti anaknya, habis itu cucunya katanya. Ya, makanya kan Pak Jokowi mengatakan ini kayak ada agenda besar tentang politik. Saya nggak tahu kalau polisi melihat itu bagaimana Pak. Ya karena tadi yang pertama Pak Jokowi mau tak mau, suka tak suka kita katakan dia orang besar. Karena beliau kan
Presiden Republik Indonesia dengan 280 juta penduduk dan terpilih 2 kali. Dan sebelum itu beliau pernah jadi wali kota Solo, pernah jadi gubernur. Nah persoalannya apakah KPU Solo ini bodoh amat gitu kan? Kan biasanya kalau KPU kan ngasih ijazah, kopinya, cap basah, legalisir harus cap basah. Kan? Dari kampusnya. Kampus 2 kali wali kota tidak boleh persyaratan yang lama, harus bikin lagi, baru lagi. Apakah UGM-nya keliru lagi? Habis itu nyalon gubernur, cap basah lagi. Habis itu nyalon presiden 2 kali. Nah, untung nggak boleh 3 kali. Seperti lagu, jangan sampai 3 kali. Nah, ada satu penasaran saya, Jenderal Susno. Kalau Polda itu yakin sampai tahap penyidikan dan akan ada tersangka, sebenarnya kriteria ini biar masyarakat juga tahu ya. Syarat seseorang kemudian layak dijadikan tersangka. Itu apa? Layak untuk menjadi tersangka syarat menurut hukum acara kita yaitu minimal 2 alat bukti. Tapi 2 alat bukti ini harus bersesuaian. Nah, contohnya apa? 1 hasil laborat forensik. Ini kan scientific. Nah, alat bukti saintifik ini sudah dikatakan itu. Tapi harus didukung dengan alat bukti lagi, saksi. Saksi ya. Nah, saksinya apa? Saksi UGM mengatakan yes asli. Kemudian saksi siapa lagi? Saksi temannya mengatakan yes asli. Karena saksi tidak boleh 1 kan. Minimal berapa? Minimal 2. Minimal 2. Nah. Sementara yang dipanggil ke Polda itu atau ke Bareskrim sudah 40-an. Minimal 2. Nah, antara saksi dengan barang ini harus bersesuaian. Ini misalnya saksinya 10 mengatakan itu palsu, yang ini mengatakan asli, berarti tidak bersesuaian ya. Ternyata bersesuaian. Kemudian ditambah dengan alat bukti saintifik yang lain. Misalnya apa? Bukti pendaftaran, bukti kuliah, daftar nilai, kan? Tapi ini saling bersesuaian. Jangan sampai daftar nilainya sama pendaftarannya tahun 2015. Tapi ijazahnya 1985. Kuliahnya 80 sampai 85. Tapi daftar nilainya 2021 bareng saya. Cuma kan kadang-kadang gini Bang Don. Saya pun kalau ditanya, kamu angkatan tahun